Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Kembali lagi ke channel saya, Putra Ujian Jaya, mahasiswa Bina Sarana Informatika, jurusan Sistem Informasi. Di pertemuan yang keempat ini, sedikit saya akan mengulas tentang New Digital Teknologi yang di dalamnya terdapat suatu suatu golongan, bukan golongan juga sih, tapi suatu komponen, komponen aja ya, suatu komponen yang namanya adalah Big Data. Big Data, Big Data. Saya akan menerangkan sedikit. Awal mulanya Big Data itu ada di tahun 90-an. Nah, Big Data sendiri itu di tahun 90-an menggunakan terabyte. Terabyte itu sekitar 1000 giga, lumayan besar juga ya, 1000 giga. Nah, tapi karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi tadi, makanya di tahun 2000-an lah itu sudah kembali lagi ada yang lebih besar, namanya petabyte. Nah, petabyte ya, sekitar 1000 terabyte. Nah, itu lebih besar dari yang di tahun 90-an. Oke, yang kedua adalah petabyte. Untuk yang ketiga yaitu di tahun 2010. Nah, itu terdapat exa. Exa itu 1000 dari petiterabyte. Nah, itu lebih besar dari petabyte. Nah, itulah. Jadi bisa menampung data dari berbagai macam data sehingga kelihatan besar, menampung besar. Oke. Nah, di samping itu, gambaran umum tentang Big Data yaitu Big Data sendiri yaitu ilmu yang menentukan keputusan atau hasil akhirnya itu adalah keputusan. Nah, keputusan itu sendiri gambarannya seperti ini. Kita mempunyai data, kita mempunyai informasi, kita olah ke otak manusia kita, kemudian nanti akan timbul decision. Nah, itu adalah ide itu yang menciptakan dari kita, makanya akan menghasilkan sebuah keputusan. Itulah yang dari gambaran umum tentang Big Data. Oke, masuk selanjutnya. Big Data sendiri menurut McKay tahun 2011 itu adalah data yang dimiliki ada tiga skala, meliputi volume, velocity, dan variati. Kalau itu terkenal dengan 3V, volume, velocity, atau variati. Kalau nggak salah, velocity itu kecepatan. Nah, itu. Kemudian ada yang menyebut juga dengan 7V. 7V itu meliputi volume, velocity, variatif, variabel, kemudian veracity, value, dan visualization. Baik, tadi saya telah menerangkan 7V. Sekarang saya akan menerangkan 10V. 10V itu apa toh? Elemennya apa aja? Makanya dari yang pertama yaitu elemen pertama volume, kedua velocity, ketiga variety, keempat veracity, kelima value, keenam validity, dan ketujuh variability. Untuk ke-8 yaitu venue,
kelima, ulangi ke-9 Vocabulary, kemudian ke-10 Vagueness. Itulah elemen-elemen yang ada di bagian Big Data. Nah, untuk kesimpulannya, Big Data yaitu merupakan istilah atau untuk sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks, di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional. Makanya di awal tadi saya sudah menerangkan tentang masalah Big Data itu tadi. Untuk penyimpanannya yaitu ada yang 1 tera, 1 tera, atau 1 gigabit. Nah, seperti itulah kegunaan dari Big Data. Makanya harus semakin berkembang karena kemajuan teknologi. Kemudian tadi udah Big Data, sekarang kita ke kecerdasan buatan atau AI. AI yaitu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ini sangat berpengaruh karena hampir semua permasalahan dipecahkan oleh komputer. Kemudian yang kedua, masalah semakin kompleks atau tidak mungkin dikerjakan manual lagi, karena yaitu kita sistemnya sudah menggunakan komputer. Kemudian tidak ada keterbatasan hardware. Nah, keterbatasan hardware. Kemudian sendiri yaitu menurut Simon tahun 1987 itu kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer. Intinya AI itu yaitu kecerdasan manusia yang ditanamkan di mesin. Jadi otaknya dari Big Data tadi yaitu kecerdasan manusia tersebut. Nah, manusia mempunyai kecerdasan, makanya diimplementasikan di komputer, makanya disimpan di Big Data. Itulah sedikit masalah kecerdasan buatan. Jadi intinya kecerdasan buatan dan Big Data itu saling berkaitan. Karena kalau AI itu tadi merupakan kecerdasan buatan, intinya kita prosesor atau kita yang mengerjakan, kemudian kita simpan di Big Data atau komputer tadi, seperti itu. Ya, mungkin sedikit banyak saya telah menerangkan masalah Big Data dan kecerdasan buatan. Bila mana nanti ada kekurangan, saya mohon diisi di kolom komentar. Mungkin untuk yang pertemuan keempat ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa beri masukan dan arahan, semoga kedepannya saya dalam membuat vlog bisa semakin berkembang untuk tetap melaksanakan tugas-tugas dari dosen yang telah diberikan. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.